Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dasi Menur Payu Harahap. Di video ke-8 ini, saya akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow, lahir di tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow dibesarkan di keluarga Yahudi Rusia dengan kedua orang tua yang tidak pernah menjalani pendidikan serta duduk di bangku sekolah. Semasa kecilnya, Abraham Maslow hidup di lingkungan tempat tinggal yang sebagian besar penduduknya adalah kaum non-Yahudi. Setelah beranjak dewasa, Abraham Maslow mengenyam pendidikan di Brooklyn College dan lulus sebagai seorang psikolog. Tak hanya itu saja, Abraham Maslow juga menjadi profesor di beberapa universitas seperti Olean International University, Brooklyn College, Branch University, New School for Social Research, dan Columbia University. Dalam kehidupannya, Abraham Maslow menjadi pribadi yang berfokus pada pengembangan kualitas dari seorang individu menjadi individu yang lebih positif. Dari tujuan hidupnya itulah yang membuat Abraham Maslow menaruh perhatian lebih pada kalimat pertanyaan yang memiliki jenis seperti mengapa masih sedikit manusia yang memiliki aktualisasi diri padahal kebutuhan tingkat pertama atau kebutuhan dasar mereka sudah berhasil terpenuhi? Padahal menurut pandangan psikolog humanistik, setiap individu pasti memiliki keinginan untuk menyadari kelebihan serta potensi yang mungkin dapat mereka gunakan dalam memenuhi tingkatan selanjutnya dan mencapai tingkatan tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow. Di usianya yang ke-62 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1970, Abraham Harold Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow, menghembuskan nafas terakhirnya di California, Amerika Serikat. Dikarenakan Abraham Maslow mengalami serangan jantung. Abraham Maslow dikenang dan dikenal sebagai pioner yang bergerak di bidang psikologis dengan mencetuskan sebutan humanistik psikologis. Untuk menyebutkan dirinya semenjak Abraham Maslow memulai untuk memahami bagaimana pikiran seorang individu berjalan. Setelah mengenal dengan jelas siapa pencetus dari teori hierarki kebutuhan Maslow, kini saatnya kita mengenal tentang apa pengertian dari teori ini, bagaimana konsep teori ini, dan urutan kebutuhan dari teori ini. Let's go! Pengertian dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada diri seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Dan yang kedua, konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Lalu, apa sih konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini? Konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Gametes dapat diambil sampel seperti individu mungkin akan lebih lama bertahan hidup jika mereka dapat memenuhi asupan cairan mereka dibandingkan memenuhi kebutuhan makan mereka. Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa air adalah hal yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Hal inilah yang dijadikan permisalan oleh Abraham Maslow dalam menyusun teori hierarki kebutuhannya. Tambahan dari kesimpulannya bahwa kebutuhan tingkat selanjutnya dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Abraham Maslow juga menambahkan pendapat lain yaitu bahwa dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkat kebutuhan di tingkat selanjutnya.
Ada dua jenis kuasa motivasi yang dapat digunakan oleh seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka, yaitu menggunakan deviancy, growth, atau dapat diartikan sebagai motivasi kekurangan, dan motivation growth, atau dapat diartikan sebagai motivasi perkembangan.